Halo teman-teman, kalian lagi nonton podcast Pohon LV Podcast. Tempatnya opini kamu. Ini spesial banget ya di minggu terakhir, dua minggu terakhir di bulan April ini kita masih akan bahas seputar tentang pergaulan. Dan hari ini spesial banget. Di sini bukan ada dua host tapi ada Frista di sini bersama dengan kita akan jadi bintang tamu ya. Mungkin kalian bisa nanti namanya akan muncul ya karena kemarin kita udah kenalan. Oke. Hari ini spesial banget. Kita masih bahas pergaulan. Apa kabar semuanya? Baik. Puji Tuhan. Bagus sekali ya. Jadi kayaknya dia akan menggantikan posisinya William yang bahas tentang firman Tuhan. Iya betul. Sorry ya. Oke, nah hari ini di episode yang terakhir tentang pergaulan ini kita akan bahas tentang pentingnya support system. Karena di episode sebelumnya ya udah ngobrol juga sama Sela, sama Frista kemarin soal apa itu pergaulan bebas, batasan-batasannya, terus gimana cara memfilter diri. Dan sekarang kita mau sudut pandangnya tentang support systemnya. Nah untuk pertanyaan pertama nih pengen tahu dulu sebenarnya menurut kalian apa sih pentingnya lingkungan orang-orang di sekitar kalian terhadap pergaulan kalian sendiri? Gitu. Mungkin bisa dimulai dari Sela dulu mungkin. Oke, kalau menurut aku sih lingkungan tuh penting banget ya buat aku sendiri karena lingkungan itu adalah salah satu aspek yang paling penting untuk seseorang tuh terbentuk karakternya tuh seperti apa, terus bagaimana. Jadi ketika karakter terbentuk nanti juga akan belajar untuk dia memilih keputusan tuh sebagai decision maker tuh gimana. Makanya lingkungan tuh sangat penting. Jadi kalau lingkungan kita baik pasti kita juga bisa mengembangkan karakter-karakter yang baik. Dan itu pun sebaliknya kalau lingkungan kita tuh kurang kondusif atau kurang baik, itu pasti kita juga akan ngambil hal-hal negatifnya terlalu banyak. Jadi menurut aku lingkungan itu sangat penting sih untuk membentuk karakter seseorang dan mensupport seseorang itu tuh menjadi pribadi yang seperti apa nanti di masyarakat. Kalau Jesslyn dan Lisa gimana? Apakah sama juga atau? Aku nggak jauh beda sih sama dari Asela tadi. Lingkungan tuh mempengaruhi perilaku seseorang tersebut sih. Jadi kalau bener banget kalau lingkungannya baik, kita tuh pasti jadi termotivasi untuk jadi baik gitu loh. Kayak lingkungannya orang pintar, biasanya kan kita jadi terbawa jadi orang yang rajin belajar, jadi pintar gitu sih. Gimana Sah? Kalau menurut aku lingkungan atau pertemanan itu ya, kalau kita ngebahas soal lingkungan pertemanan itu adalah hal yang harus kita pilih secara selektif sih. Karena biasanya kita akan menghabiskan banyak waktu sama mereka. Artinya itu juga yang harus kita pilih. Sebenarnya sama siapa sih kita harus berteman? Sama siapa sih orang yang kita kira-kira nyaman sama lingkungan? Oke. Ini kan ngomongnya ke pertemanan. Kalau ke William kayaknya aku pengen gue lebih pengen bahas tentang keluarganya nih Will. Karena tadi episode sebelumnya kita udah William udah sempat singgung soal keluarga. Pertanyaannya gini Will, gue ganti. Kalau tadi misalnya 3 teman kita bilang mempengaruhi apa yang kita lakukan, tapi biasanya nih ini ada fenomena yang misalnya dari keluarganya kayaknya rohani banget gitu ya, kayak sangat-sangat ini, tapi ternyata di luar sana dia justru jadi jadi apa namanya, jadi bertolak belakang gitu. Betul. Ya kan, kayak misalnya kayak di ini kayaknya rohani banget gitu, tapi ternyata di luar ya mungkin dia lebih wild. Kayak gitu. Nah kalau sudut pandang William gimana melihatnya? Ya memang tadi aku sempat singgung gitu ya. Kenapa orang-orang bisa jatuh ke dalam pergaulan bebas? Salah satu faktornya adalah karena keluarganya. Jadi meskipun dibilang seperti ini, kita tidak bisa juga ya memastikan 100%, 1000%, walaupun terlihat dari luar orang tuanya baik gitu ya, aktif kemana-mana segala macam, bahkan ya mohon maaf, bahkan orang tuanya pendeta pun ada anaknya yang kemudian jatuh ke dalam narkoba segala macam. Jadi di dalam keluarga itu juga kita tahu bagaimana ada yang pola asuh, dikatakan bagaimana waktu untuk anak-anak. Jangan-jangan sering juga terjadi. Orang tua karena memang sibuknya berada di gereja, gitu ya, malah lupa untuk memberikan waktu kepada anak-anak. Sehingga tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, validasinya anak-anak tadi mereka malah mencari keluar.
Tapi bisa juga enggak gitu ya. Meskipun sudah diberikan perhatian bagus, diberikan waktu, tapi di luar anak-anaknya malah bergaul dengan teman-teman yang ya bisa kita bilang membawa ke arah yang kurang baik. Jadi itu bukan faktor satu utama kalau orang-orang terjerumus misalnya adalah jatuh ke narkoba. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhinya kalau menurut aku gitu. Iya. Ini aku mau langsung keluarin ayat Alkitab nih. Wih, seru. Tapi teman-teman juga bisa bisa ngasih sudut pandang juga soal pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Tapi ini jadi jadi perdebatan juga gitu. Pergaulan buruk ini apa gitu. Kadang kalau misalnya episode sebelumnya kan kita udah bahas, kita udah punya batasan, kita tahu kita punya value, kita punya takut resikonya gitu. Iya. Nah, soal orang-orang pilihan tadi ya, kayak kita harus menyeleksi siapa-siapa aja di antara kita. Ada juga yang ya udah kita teman sama siapa aja, yang penting punya boundary sendiri. Nah, pandangan kalian tuh gimana tentang gimana ya tadi? Aduh, saya agak sulit ya. Pandangannya gimana? Apakah memang setuju nggak sama itu gitu? Maksudnya ya orang-orang yang buruk akan merusak, sebenarnya kita udah baik-baik aja gitu. Jadi kalau tadi maksudnya ini manjangin pernyataannya William soal nggak cuma di keluarga aja, di luar juga kalau memang tempatnya nggak baik ya lu akan tetap terjerumus. Menurut pandangan kalian gimana? Apakah tetap sama statement yang pertama awal tuh yang kita bilang ya kita bertemu sama siapa aja yang penting kita tahu boundariesnya, atau ya itu kita pergaulan buruk merusak kebiasaan baik itu? Apa nih tengahnya di mana nih kalau menurut teman-teman? Gimana Sa? Udah siap jawab soalnya mukanya. Kalau aku ya sebenarnya untuk kita ngomongin soal ayat yang Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Kalau ngomong pergaulan berarti kan ngomongin soal pertemanan sama siapa yang kita ketemunya berarti gitu kan. Nah kalau menurut aku sometimes kita nggak bisa memfilter semua orang baik itu pasti bakal kasih feedback yang baik juga. Oke. Kadang Juga orang yang dinilai baik kali ya. Iya, orang pikir kayak wah dia pasti good person banget terus segala macamnya, mereka anaknya holy banget soalnya. Asik. Gitu ya. Biasanya kan anak muda ngomong holy banget gitu. Nah, justru ada beberapa tuh kalau aku ngerasain dan aku alamin, beberapa tuh kan kasih aku orang didekatkan oleh orang-orang yang memang aku bisa lihat hidupnya. Dan itu mungkin beberapa orang akan mengecap tapi dia tuh it's not good, good person loh, itu dia bad loh gitu misalnya. Dan justru itu yang menurut aku bahwa harus aku Tuhan pakai dia untuk bisa ngubah aku justru. Jadi aku bisa belajar dari orang tersebut. Nah, kalau dibilangin soal yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, menurut aku enggak juga, tergantung sama akunya sendiri, prinsip aku sendiri. Jadi memang yang paling penting adalah bagaimana kamu bisa menata hidupmu untuk dirimu sendiri. Jadi ketika ada orang yang buruk ataupun orang yang baik menurut orang lain ya, itu kan itu konteks yang orang sendiri bisa pegang ya. Itu kamu gak gampang kegoyang, justru kamu bisa ngambil hal-hal yang positifnya aja yang kamu bisa pelajari gitu sih. Oke. Kalau Jesslyn gimana Jess? Lagi kayak mikir banget gitu ya. Mikir keras dia. Ujian nih ya, semesteran gitu. Iya, kalau Jesslyn gimana? Maksudnya kayak kalau Jesslyn lebih ke memilih-milih teman, atau kalau kayak Lisa tadi gitu, ya dari diri sendiri gitu filternya. Milih teman bagus sih supaya kita bisa kadang kan mau ngefilter diri juga, kadang kalau namanya masih muda ya, kalau aku ya mau aja gitu loh, kayak tapi kayak asik deh gue coba deh sekali, keterusan kan kayak gitu. Nah baik juga sih memilih, tapi ya lebih ke diri kita sih sebenarnya, kita yang memfilter diri kita. Ada orang yang kayak dia kayak gini nakal Jess, jangan ditemenin, tapi kan ingat don't judge by the cover guys. Nggak boleh kan, mungkin penampilannya terlihat seperti orang yang bad banget, tapi kan kita belum tahu dia yang gimana gitu ya kan don't judge by the cover gitu. Iya, kayak kan covernya Jason hari ini banget ya. Enggak. Kayaknya kalau di orang-orang, kayak kalau aku lewat di rumah-rumah gang, ibu-ibu udah kayak ih anak
siapa ini? Kan kayak gitu ya pasti ya, tapi kan ibu-ibu nggak tahu. Iya, Kan iya. anak Holly ini. Anak bertua lagi. Bukan lah, Holly. Bukan ya, pakai Liga. Ntar kita bahas soal stigma ini ya, soal cat rambut dan lain-lain. Oke, kita ke Sela dulu, gimana Sel? Kalau aku suka sih jawabannya Lisa sama Jesslyn. Menurut aku sebenarnya itu semua tergantung dari kitanya lagi, kita bisa membatasi diri atau enggak. Dan aku tuh dari episode sebelumnya aku suka sama kata Bang William yang bilang ketika sesuatu itu sudah tidak membawa manfaat ataupun nggak berguna buat kita, berarti itu sesuatu yang nggak perlu kita lakuin. Jadi kalau misalnya aku ada di suatu lingkungan, terus orang-orangnya misalkan melakukan hal-hal yang ternyata dinilai buruk, dan aku buat oh iya ternyata perbuatan mereka ini nih terlepas baik buruknya tidak membawa manfaat nih buat aku, nggak berguna buat aku dan tidak mendevelop aku menjadi orang yang lebih baik, ya udah aku berarti itu tidak cocok buat aku. Kalau aku sih lebih simpel di situ aja sih. Jadi tanpa aku harus terlalu masuk terlalu jauh ke lingkungan itu, aku bisa nilai dari awal aja. Oke, jadi memang agak tipis-tipis nih ya, beririsan sekali Betul. gitu antara. Nah, kalau William gimana Will? Ini kalau misalnya mau dibahas lebih ke apa ya, pembahasan kita nih saat ini soal support system, bagaimana gimana sih kita melihat orang yang dicap apa ya, dicap misalnya kayak yang mungkin kita udah tahu riwayatnya udah pernah ketangkep polisi karena narkoba misalnya, terus atau dia udah pernah hamil di luar nikah misalnya. Sebenarnya sudut pandangnya harusnya seperti apa? Kalau dari William melihat teman-teman yang udah kayak gitu gimana? Tapi sebelum ke William, aku mau ke teman-teman yang lain dulu ya. Takutnya ntar nyontek. Bukan nyontek, maksudnya takutnya ntar jadi ke distract gitu. Iya, Jadi iya. point of view-nya jadi ke distract. Kalau untuk Lisa gimana Sa? Melihat apa ya, stigma-stigma kayak yang tadi misalnya rambutnya kayak Jesslyn sekarang nih, rambutnya pirang berwarna gitu, kayaknya sangat-sangat wild gitu, sangat nggak bener lah gitu kan, stigma-stigma. Atau misalnya ada yang pakai bajunya agak crop top dikit gitu, atau ini sedikit gitu. Kerambahan. Iya gitu. Atau bahkan soal rokok sendiri pun banyak banget stigmanya gitu, kayak pokoknya kalau udah ngerokok, udah punya tato misalnya gitu ya, itu udah pasti. Nah, kalian melihat ada orang, maksudnya terbentuknya stigma itu seperti apa, dan kalian melihat orang itu seperti apa? Gitu. Aku? Iya. Oke. Kalau dari Lisa sendiri ya, melihat kayak mungkin bakalan diklasifikasi dulu kali ya. Oke. Sebenarnya seperti apa sih kalau kayak tadi yang soal rambut, soal baju dan segala macam, itu menurut aku bukan hal yang harus aku jauhin juga. Kalau aku, pandangan aku ya, aku nggak akan menjauhkan juga orang-orang seperti itu. Ya, kalau jauhin kamu tidak akan duduk di sebelah Jesslyn gitu. Betul. Menurut aku karena itu style ya, jadi pilihan. Sebenarnya buat aku nggak pantas, menurut dia pantas ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya kesalahan yang kayak tadi singgung soal pakai narkoba dan segala macam, ya of course itu harus dijauhin. Kenapa? Karena sebenarnya bukan dijauhin sih. Sebenarnya ketika ada orang yang jatuh akan dosa itu ya, sebenarnya yang aku rasain itu lebih ke sedih. Karena kita memandangnya itu adalah temanku gitu kan. Iya, kayak tadi temen Lisa yang sebelumnya ya. Iya, jadi dia jatuhnya tuh kayak kok gue nggak bisa ngelakuin apapun ya, karena kan menurut aku kesalahan yang pelarian yang dilakukan itu kan menggunakan narkoba untuk sebagai pelarian. Artinya mungkin ada di satu kondisi yang dia sebenarnya udah nggak tahu lagi nih mau ke siapa gitu, dan aku nggak ada di samping dia, dan itu yang sebenarnya yang paling pertama aku rasanya kalau itu adalah seperti itu. Oke. Gitu, jadi kayak kalau misalnya dijauhin mungkin enggak ya, lebih ke gimana caranya, karena itu teman lo sendiri, gimana caranya lo bisa ngerangkul teman lo ke arah yang lebih baik. Gitu sih. Karena kalau kita semua ngejauhin, jadi punya siapa? Ntar kita bahas lebih detail ya. Untung ya teman-temannya Lisa. Oh, Jesslyn gimana Jess? Melihat iya sih. Tidak dong. Jadi ceritain kenapa nih sampai Oh ya, ada masalah apa Jess? iya. Ada apa, Jess? Coba tanya orang tua. Tolong ini anak Ini gimmick ya, guys. Oh iya, bercanda ya guys. Aku harmonis banget kok. Percaya kok. Jess, kalau menurut Jesslyn, ya melihat stigma-stigma orang gitu ya tentang ya cewek pakai baju agak seksi, berambutnya berwarna-warni, atau bahkan dia merokok gitu. Kalau dari Jesslyn melihat stigma itu gimana pandangannya? Aku nggak mempermasalahkan orang-orang yang seperti itu sih, kayak nggak
berarti dia nakal bla 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 gitu. Enggak, karena selama dia tidak merugikan aku, tidak mengganggu aku, ya it's okay. Itu kan kalau ada bahasa yang my body my choice. Ya kan, jadi kayak itu pilihan dia nggak sih? Mungkin kalau dia udah mulai, mungkin kalau teman deket aku yang tadinya tidak seperti itu, tapi dia mulai masuk yang ke narkoba atau hal-hal yang negatif yang berlebihan, mungkin itu aku lebih ke ingetin dia gitu loh. Kalau lo ngelakuin ini lo tahu ya dampaknya kayak gini, yang ini kayak gini, pro kontranya gitu loh. Lo akan seperti ini, lo akan seperti ini. Tapi itu balik lagi pilihan kalau, cuman kalau dia memang dia tahu nih pro kontranya seperti apa, dan harusnya secara sadar dia tahu dia tidak melakukan itu tapi dia melakukan itu, mungkin aku agak membuat batasan berteman aku tidak seperti dulu lagi. Cuman kalau yang kayak warna rambut itu aku sendiri. Kalau pakai baju seksi kayak lebih tahu tempat aja sih, lo di mana lo berada. Masa di gereja lo pakai baju seksi kan no ya guys, ingat ke gereja buat dengar firman Tuhan. Wow. Asik. Gue mau nanya, jadi kalau pakai baju seksi emang di mana aja? Emang kemana? Di pantai. Oh, di pantai. Di Bali, pakai kropi, cuman ya jangan berlebihan juga sih. Oke. Kalau Sel gimana Sel? Kalau aku ngeliat misalkan orang yang pakai bajunya apa ya, mungkin orang bilangnya Kurang bagian bahan. kurang bahan atau dia dicat rambutnya, sebenarnya nggak ada masalah sih, karena setiap orang tuh punya caranya masing-masing untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Itu kan stylenya mereka ya. Dan kalau misalkan aku sendiri sih aku tidak terlalu memikirkan stigma itu sih. Misalkan ada orang, ih dia ngerokok, cewek ngerokok lagi, pasti dia kayaknya cewek nggak benar. Belum tentu, banyak juga kok orang-orang yang nggak ngerokok dan dia juga nggak benar. Kalau aku balik lagi, aku nggak terlalu mementingkan apa yang dia tampilkan di luar, tapi apa yang ada di dalamnya. Bagaimana karakternya dia, personality-nya dia. Karena ya kayak aku bilang, toh ibaratnya orang yang sering di gereja aja kadang gak sebaik itu. Dan ada orang yang mungkin dia nggak sering ke gereja, atau ada yang mungkin dia nggak percaya Tuhan, tapi ketika itu berhubungan dengan makhluk hidup, makhluk sosialnya, dia bisa lebih mau ngebantu, lebih mau menolong. Dan aku lihatnya dari situ sih. Jadi bagaimana karakter orangnya, personality-nya tuh gimana. Kalau misalkan memang kayak tadi nih dia makin drugs misalnya ya, contohnya, ya itu aku lihat lagi nih, kenapa ya dia bisa sampai kayak gitu, apa ya alasannya. Kita kan juga harus apa ya, menghargai alasan dan latar belakangnya dia. Karena kan kayak tadi Lisa bilang, misalkan temennya pakai drugs karena dia stres, nggak ada support system di keluarganya, di lingkungannya, akhirnya dia lari ke hal-hal yang sebenarnya sifatnya sementara tapi dia anggap menenangkan dia. Nah itu kita kan harus lihat lagi tuh apa alasannya dia. Jadi ya kayak Jesse bilang, kita nggak boleh terlalu cepat menghakimi orang sih. Kita harus lihat dulu nih dia tuh dalamnya gimana. Jadi penampilan luar tuh kadang menipu sih. Jadi untuk yang teman-temannya Sela, jangan ini ya, karena dia akan mengenal kamu lebih dalam lagi. Teman-teman aku kayak gini, kamu kan nggak tahu dalamnya kayak apa. Mau kita spill? DM di bawah ini. Oke, Will. Kalau William gimana, Will? Melihat apalagi ini mungkin langsung masuk aja ke sudut pandangnya firman Tuhan, melihat orang-orang yang mungkin masih ada dalam pergaulan seperti itu, yang bebas gitu. Terus stigma-stigma orang-orang yang ngerasa saya lebih baik dari orang-orang itu. Gimana, Will? Ya, jadi pertama memang tadi teman-teman juga udah singgung. Pertama yang harus kita tegaskan di sini memang adalah bahkan dalam pembicaraan kita hari ini pun tidak ada sedikit niat pun untuk menjudge atau menghakimi teman-teman yang masih misalnya menggunakan stigma-stigma tadi. Itu kan bukan bagian kita sebenarnya untuk menjudge itu, dan bukan menjadi kita yang paling suci, nganggap paling suci bahwa kita tidak melakukan itu berarti kita paling suci. Enggak, bahkan firman Tuhan juga tidak menyuruh kita untuk menghakimi orang. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri memang ya, ketika kita berbicara tentang labeling, stigma, stereotype, orang-orang itu pasti sudah memiliki hal tersebut di alam bawah pikirnya gitu. Bahkan kalau kita berbicara ya kembali lagi kultur Indonesia Timur itu ya pasti berbeda dengan kultur Barat yang banyak masuk ke Indonesia. Jadi apalagi kita orang Karo, GBKP gitu ya, melihat orang yang rambutnya dicat, yang bertato segala macam, itu meskipun tidak diungkapkan langsung keluar, dalam hatinya
itu sudah menggerutu atau ih anak Ede deh atau seperti apa gitu Anak kan. siapa ini? Ya anak siapa gitu. Ini di gereja loh segala macam gitu. Itu sudah terkonstruksi karena dari budaya kita. Nah, yang mau aku mention dan singgung adalah ada satu ayat firman Tuhan yang menurutku menarik gitu ya. Dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ya menurutku ini ayat yang mendalam, bagaimana kita bisa self control tadi, bagaimana kita bisa menciptakan diri kita ini menjadi hal yang bisa diterima meskipun tidak mungkin semua orang menganggap kita baik. Karena sesuci apapun, bahkan pendeta sekalipun itu jemaat pasti ada yang menggerutu. Nggak cocok rambutnya lah, pakaiannya beginilah, cara duduknya beginilah. Pasti tetap ada yang menggerutu. Tetapi ketika misalnya, ini ya perumpamannya, aku selalu mengatakan begini. Ketika ada sesuatu yang baru kupakai, kukenakan atau apa yang terjadi dalam hidupku, belum ada orang ngomong langsung kepadaku gitu, menegurku, berarti ini masih dalam tahap yang masih wajar bisa diterima khalayak umum. Tetapi ketika misalnya ada sesuatu yang kupakai, misalnya detaser, rambutnya mohak gitu kan, kemudian ada yang negur aku dari belakang, cemek gitu kan, detaser cemek gitu. Itu pasti aku, berarti ini menyandung gitu. Jangan sampai kebebasanmu menjadikan orang tersandung, kata firman Tuhan. Batu sandungan. Jadi batu sandungan. Jadi aku harus berefleksi, ternyata ini kurang baik sama aku. Meskipun memang ini kebebasanku. Yep. Ya, tubuhku, pilihanku. Tetapi kita hidup di tengah-tengah komunitas yang tidak hanya kita sendiri di situ. Jadi memang perlu untuk interaksi. Kalau memang baik dikatakan orang untuk diri kita, kenapa enggak gitu kan? Bahkan firman Tuhan juga ngajari kita, kebebasan itu kalau tidak, ini balik lagi, tidak dikontrol oleh pengendalian diri, jatuhnya ke dosa tadi aku bilang. Jadi jelas sama kita, supaya pemuda-pemuda, permata-permata dimanapun kita berada, bahwa kebebasan kita memang ada, tetapi ingat kita tidak tinggal sendiri, kita berhidup berkomunitas, ada orang-orang yang melihat dan berteman dengan kita, jadi itu semua juga harus kita perhatikan, begitu kan? Iya. Dan itu yang akhirnya membuat kita jadi mempertimbangkan ya. Betul. Apa yang kita pakai, apa yang kita lakukan, bahkan memilih teman-teman, kita mau pergi kemana itu jadi pertimbangan. Iya. Yang kayak gitu. Dan aku rasa itu tidak perlu dikaitkan dengan konsep pengekangan. Jangan sampai kita misalnya merasa ketika kita tidak diperbolehkan ataupun ditegur seperti ini, kita dikekang. Tidak juga. Karena kita hidup berkomunitas, gitu aku bilang tadi. Setuju dengan Justin, pergunakanlah di mana itu bisa kita gunakan. Kan nggak mungkin kita ke gereja pakai bikini segala macam gitu ya. Masuk angin. Masuk akal, nggak masuk angin. Tapi di tempatnya di mana, ya silahkan. Jadi ada self control dan community control juga di situ, seperti itu kan. Iya, dan budaya juga mempengaruhi Betul. itu. Karena kalau misalnya kita ngomongin kayak di luar gitu kan, atau di yang negara-negara yang memang negara barat, ya mereka is okay misalnya pakai celana pendek atau pakai iya gitu-gitu. Jadi memang iya sih, kalau misalnya yang kayak gitu sebenarnya lebih ke value-value yang kita punya gitu. Iya, kita nggak bisa lepas dari dari situ ya. Walaupun misalnya kadang kayak ya soal kebebasan sekarang udah banyak banget orang ini adalah hak, ini adalah kebebasan gitu. Kayak my body, my choice gitu ya. Tapi ya itu kita nggak bisa lepas dari value-value itu, dari budaya ketimuran yang memang ada sopan santun di sana. Melihat itunya. Oke. Nah, yang sekarang aku mau lebih straight to the point. Ketika misalnya kita punya teman atau orang-orang di sekitar kita yang seperti itu, misalnya yang agak punya kebebasan yang lebih gitu ya dibanding kita. Apa yang kita lakuin? Misalnya mungkin teman-teman punya teman lagi gitu ya yang secara kita tahu nih kayaknya pergaulan dia udah lumayan jauh gitu. Apa yang kita lakuin? Apakah
kalau tadi di awal bilangnya ya udah kalau memang udah itu aku jauhin aja gitu. Atau ini mau kita relatein ke soal menjangkau jiwa nih misalnya. Kita tahu dia nggak baik, ada juga orang yang memilih mencoba untuk ngingetin, mencoba untuk. Nah kalau kalian gimana? Atau kalian punya pengalaman nggak misalnya ada teman yang dia kayaknya udah jatuh nih, kita tahu dia udah mau menjurus ke sana, terus kalian ngapain gitu? Apa yang kalian lakukan? Ada yang mau cerita? Siapa? Coba aku ya. Oh boleh. Kalau aku pribadi sih, kalau misalkan aku punya teman yang kayak gitu, biasanya aku akan cari tahu dulu nih latar belakangnya aku kenapa, apa yang menyebabkan dia tuh bisa sampai ada di poin itu. Berarti kamu tanyain ya, kamu deketin dulu ya berarti ya? Atau gimana? Enggak, aku observasi dulu. Observasi, jadi aku baik. nggak langsung nanya ke dia, karena kan ada beberapa orang yang mungkin ketika ditanya langsung dia nggak nyaman ya, atau ngerasa belum tentu dia mau langsung membuka diri. Jadi aku observasi dulu. Riset ya? Iya, dia tuh kira-kira kenapa? Aku coba berasumsi dulu. Nanti kalau misalkan udah selesai, baru aku mungkin akan coba peranan tuh ngomong sama dia. Kemarin kayaknya kamu kesini kenapa? Misalnya kamu gak suka loh kasih tempat kayak gitu. Smooth aja nanya gitu. Ntar kan dia mulai akan cerita. Nanti kalau misalnya udah kayak gitu, ya aku paling akan ngingetin sih. Misalkan dia tuh, aku punya temen tuh dia tuh kayak Lisa lah. Jadi mungkin sekarang komunitas Kayak temennya Lisa maksudnya iya. ya? Bukan kayak Lisa. komunitas LGBT itu kan sekarang kan udah marak banget ya, maksudnya banyak dari mereka tuh, dari komunitas itu tuh yang udah nggak malu-malu lagi, mereka tuh udah come out gitu, karena mereka merasa bahwa ini adalah hak gue sebagai manusia gitu, gue mempunyai preferensi seksual yang unik, yang berbeda dari teman-teman yang lain, dan it's fine, karena mereka selalu bilang it's love, karena kan mereka apa namanya tombaknya di situ ya. Ideal mereka adalah ini cinta tuh kita tidak butuh gender untuk itu. Nah, aku punya teman yang kayak gitu, teman deket aku, dan aku tuh mikir gini, aku nggak mau menghakimi pilihan dia, karena aku tahu di balik pilihan itu ada histori yang sulit tentang diri dia sendiri, yang akhirnya aku mikir kayak, oh ini loh kenapa dia tuh kayak gini, karena dia dulu ada suatu hal lah pokoknya dari diri masa lalu yang emang akhirnya membuat dia tuh membutuhkan apa kalau orangnya sekarang ngomongnya jadi isu kali ya. Baik. Jadi isu ini dia mencari itu di orang lain, dan karena dia adalah gender gitu, dan aku berusaha untuk memahami, tapi bukan berarti Lisa, aku berusaha memahami, menerima, tapi bukan berarti aku mendukung, karena itu menurut aku gimana pun ceritanya itu sesuatu yang tidak ideal. Dan ya udah, jadi aku berusaha menasihati, bukan menasihati ya, berusaha membuat dia tuh melihat sudut pandang yang lain nih. Tapi kalau misalnya kamu kayak gitu kan nanti kalau kamu udah tua, kamu nanti gak bisa punya keluarga loh. Jadi kayak ngasih gambaran yang apa ya, yang lebih ke depan gitu. Kalau misalnya cuma bilang ya itulah itu dosa, itu kayaknya nggak mempan, jadi justru dia akan tersinggung kalau kita bilang kayak gitu. Kan sih gitu. Kita kan biasanya aku bilang ada teman beberapa teman aku tuh kayak dia mikir kayak iya ya nanti kalau gue udah tua kan punya keluarga, kalau cuma berdua kan ingin punya anak sendiri segala macam. Ada beberapa dari mereka soalnya tetap ingin punya anak sendiri, punya keluarga. Untuk kalau misalnya mereka udah tua nanti mereka tuh nggak sendiri. Nah, jadi itulah aku masuk dari situ tuh. Emang kamu nggak mau nanti kalau udah tua nanti main sama cucu-cucu, berkeluarga. Jadi dari situ mungkin pelan-pelan kita bikin pola pikir dia tuh agak berubah. Oh iya kalau begini nggak bisa, gimana pun ceritanya mau ada teknologi gimana pun tetap aja itu buatan, itu nggak sesuatu yang natural gitu. Jadi aku bisa gitu sih, jadi aku observasi, aku cari tahu dulu, dan aku cari nih kira-kira aku bisa masuknya tuh lewat topik apa nih yang kira-kira tidak menyinggung dia dan tidak membuat itu merasa aku tuh menghakimi ataupun menggurui dia. Jadi aku support dia dari situ. Tapi kalau misalnya dia nggak mau dengerin juga atau tetap dengan ini dia, ya udah. Aku kan misalnya kita kan gak bisa maksa orang untuk berubah seperti yang kita mau juga ya. Jadi itu ada usaha. Jadi main cantik Main ya. cantik. Oke. Jesslyn gimana Jess? Punya pengalaman nggak? Maksudnya kalau Jesslyn melihat mungkin punya orang-orang di sekitar Jesslyn, kok kelihatannya kayaknya terlalu jauh sekali pergaulannya. Kalau Jesslyn gimana? Lebih apa yang Jesslyn lakukan gitu responnya? Sebenarnya udah terjawab ya sama Kak Sela. Aku pun seperti itu. Mungkin karena misalnya teman dekat aku kan tahu dia seperti apa orangnya. Terus aku ngeliat kayak, kok dia kayak gini sih sekarang? Kayak udah bukan dia nih. Mungkin aku lebih kayak dia sama siapa ya kemarin main kesini-sini, misalkan main ke tempat
tempat yang biasanya itu dia nggak main dan itu negatif. Aku tanya, aku riset dulu nih dia kenapa dan mainnya sama siapa, baru mungkin kita lagi ada di satu pertemuan yang biasanya sih kalau teman-teman dekat sendiri mungkin dia udah mulai buka ini sih, atau mungkin aku tanya kayak gimana kemarin, tumben, bla bla bla, basa-basi yang bikin dia mau terbuka sama kita, kasih kenyamanan sih, ya support dia, yang nggak jauh beda lah jawabannya sama Kak Sela. Atau kalau enggak, kalau kita udah kasih support dan kenyamanan dan dia tetap ngelakuin hal itu, mungkin kita bisa ajak dia untuk cari kesibukan yang lain. Iya. Jadi secara nggak, dengan cara-cara yang nggak langsung gitu loh. Karena kan misalnya kalau orang yang kayak gitu tuh, kalau kita langsung bombardir, dia biasanya malah ngejauh. Iya sih. Karena dia tahu kita merasa kayak Jadi nggak nyaman ini. gitu. Terus mau kayak apa, kayak ngeguruin gue nih kayaknya nih, kayak baik aja lo Nah, benar. gitu kan. Iya. Tapi maksudnya kalau itu terjadi sama orang yang nggak terlalu deket gitu ya, misalnya dari lingkungan gereja kita deh, terus kayak ada dia yang diomongin gitu, misalnya dia kayaknya kurang, ini kan kayaknya nggak bener atau apa gitu. Nah, aku pengen penasaran kalau misalnya itu yang terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita mencoba untuk dekatin? Kalau tadi mungkin maksudnya Sela sama Jesslyn itu teman dekat gitu ya yang terjadi. Nah, kalau misalnya yang nggak terlalu dekat, dia apakah ada apa namanya ya, sense untuk bisa mau menjangkau dia atau mau deketin dengan tujuan mau memperbaiki itu tadi, atau ada juga kayak ya udahlah gue main aman aja, itu biar urusannya pendeta aja misalnya. Gimana soal Lisa? Kalau ini kita ngomongin berarti teman yang nggak terlalu deket. Iya, teman yang nggak terlalu deket. Kalau teman yang nggak terlalu deket, sebenarnya rasa kepedulian kita pasti bakalan berkurang ya sama orang yang deket gitu ya. Nggak sebanyak Kita kayak aku sama Jason deket, tapi sama yang lain kan pasti beda gitu pastinya. Sebenarnya yang aku lakukan mungkin nggak akan seintens aku sama teman deketku itu pasti. Yang kedua pasti aku bakalan deketin yang teman deket dia dulu nih, tapi yang satu circle sama aku. Misal Kak Sela yang misalnya nggak terlalu deket ya, aku bakal deketin Jason untuk kayaknya ada sampai belum nih sama Sela. Jadi apa itu? Jadi karena kalau kita banget nih, karena kalau kita tiba-tiba yang langsung kayak Sela kenapa kayak gitu-gitu SKSD agak banget ya. ini ya, mungkin Kak Sela juga mungkin akan menolak aku gitu, karena kan memang kita tidak dekat gitu. Mungkin akan baik orang lihat ini bisa peduli banget, tapi Selanya sendiri nggak bakal merasa hal itu yang kayak merasa dia jadi nyaman atau jadi merasa terbantu gitu. Nah, ngomongin soal ini, sebenarnya ini support system itu yang paling penting sih sebenarnya ya, karena lagi nyinggung ini. Sebenarnya aku dulu pernah mau kehilangan temanku. Jadi dia merasa tidak diterima siapapun, sampai akhirnya dia memutuskan untuk aku lebih baik. Dia tuh udah mulai apa sih kalau zaman sekarang cutting ya. Awalnya dari cutting. Nah, ini yang bahayanya. Kadang aku nggak ngerti ya kenapa sebuah mental illness, sebuah mental itu jadi bahan dasar setiap orang-orang menjudge kayak mentalnya rusak tuh makanya dia nge-cutting. Padahal sebenarnya Coba bunuh diri ya maksudnya? Iya, dia mencoba bunuh diri, tapi itu sebenarnya Nggak bunuh diri sih Kak. itu Cutting tuh menyakiti diri menyakiti sendiri. diri Iya, sendiri. Dia dia kayak merasa puas gitu, realize pain-nya dia gitu loh. Dia merasa puas ketika dia tersakiti. Nah, itu sebenarnya disitulah sebenarnya dia tuh nggak punya sosok orang yang support dia gitu. Jadi ini makanya kenapa aku merasa bahwa wah teman-teman aku yang pernah ketika aku mendengar cerita itu pasti hancur lah. Karena menurut aku orang yang awalnya berani cutting itu tidak menutup kemungkinan dia akan mencoba hal yang lain gitu loh, untuk menghilangkan nyawanya dia. Dan ini sebenarnya yang paling penting banget sih menurut kita support system ini. Jadi kalau bisa nih, kalau kita bisa jadi support system orang lain, kenapa nggak mulai dari diri kita dulu sebelum kita meminta orang lain untuk jadi support system kita. Oke, wah menarik sekali ya, boleh tepuk tangan guys. Ini yang mau tanyain nih sama William, ini langsung straight aja nih pertanyaannya Will. Ini soal bagaimana bahasa Kristennya menjangkau jiwa, tapi aku pengen sudut pandang yang tadi gitu, melihat ada orang-orang, kalau misalnya kita sudut pandangnya Tuhan Yesus kan ya, ketika dia melihat orang berdosa pasti bawaannya dia pengen deketin gitu ya. Tapi apakah kita mumpuni untuk bisa menjangkau dia ke Tuhan? Ini hubungan kita sama Tuhan gimana dulu gitu, ya kan? Betul. Nah ini menjadi polemik yang apa ya, kayak lingkaran setan aja gitu. Kita tahu dia dalam
dalam kondisi yang nggak baik, kayak misalnya mungkin tadi kita udah lihat ada teman kita yang mulai cutting, tapi kita nggak sekuat itu misalnya, atau misalnya kita lihat ada teman kita yang terlalu bebas gitu ya, tapi pengen coba tapi kayaknya kita nggak sekuat itu. Kalau gue cobain pasti gue bakal keterusan. Apa yang harus kita lakuin? Sudut pandang William dan mungkin dari sudut pandangnya firman Tuhan gitu, melihat fenomena itu. Ada orang-orang yang mungkin masih bergumul sama dosanya dia, bergumul sama struggle sama apa yang dialami, entah itu LGBT, entah itu mental illness dan yang lain. Gimana lu? Ya, jadi pertama menurutku sangat baik memang kalau kita melihat orang seperti itu. Hal pertama sekali adalah jangan membicarakan dia di belakang. Ya, karena banyak kejadian bahkan di gereja kita gitu ya. Ya kita buka-bukaan aja. Kalau ada sesuatu yang buruk gitu satu aja di orang, itu semua di belakang dibicarain dulu. Yang bantu tuh nggak ada tuh. Trending topik langsung. Iya kan? Kain kena air ya. Iya kan, langsung nyebar kan. Yang nanya kenapa itu nggak ada. Kan berbahaya gitu. Nah, posisi kita adalah ketika kita melihat orang seperti itu dan kita tidak terlalu dekat. Ini menurutku ya, pandanganku ya. Kalau di gereja misalnya gitu ya, kita ada yang namanya gembala, pendeta segala macam gitu kan. Sudah wajib tugas kita untuk memberitahu ke pendeta kita. Karena dia nanti punya metode-metode pastoral yang sudah dia pelajari, yang sudah kami pelajari, bagaimana mendekati orang-orang seperti ini. Nah, masalahnya kalau ini misalnya teman-teman kita di luar nih, apalagi mungkin dia ya tidak satu agama dengan kita gitu ya. Tapi kita melihat ada kejadian yang dia lakukan kurang baik seperti itu. Ya, menurutku kalau kita sudah sadar kita tidak akan mampu, ya jangan sendirian, gitu ya. Jadi seperti tadi teman-teman bahas juga, kita coba cari misalnya ada yang dekat sama dia, atau misalnya kita dalam satu komunitas kita punya kakak pembina gitu atau kakak grup gitu, ya kita coba lapor. Tapi ingat, jangan dibicarain, jangan disebarin dulu kayak yang aku bilang tadi. Karena kalau dia tahu itu disebarin, ini malah mendropkan mental dia, malah makin sakit, gak berguna yang namanya healing personality tadi seperti itu. Jadi ada tahap-tahap gitu. Bahkan firman Tuhan juga bilang kok, ketika engkau melihat temanmu berbuat salah, tegur dia. Kalau misalnya sendirian kamu, dia belum sadar, bawa orang lain. Supaya kalian ngobrol berapa 4 mata, 6 mata gitu. Kalau belum sadar juga, bawa lebih banyak orang. Bukan untuk menghakimi dia, tetapi untuk supaya dia menyadari apa kesalahannya. Jadi tidak terlebih dahulu kita onggar-onggar gitu bahasa karonya di belakang, tapi ayolah kita datangin dia, tanya solusinya, bawa orang lain, bawa pendeta, bawa kakak pembina, siapapun, agar ya memang mental illness ini menjadi problem besar banget sekarang di Indonesia ya. Aku kurang tahu datanya berapa bunuh diri di Indonesia, tapi kemarin malah di Jepang aku lihat ya, negara maju seperti itu, tapi dalam setahun kemarin 2022 ada berapa ratus pelajar nggak tahu orang besar itu bunuh diri. Jadi tekanan-tekanan ya, hidup kita banyak berat gitu. Jadi kalau memang nggak ada orang yang bisa mendengarkan kita, itu sangat berat zaman sekarang gitu. Jadi circle itu, makanya aku selalu bilang, satu orang pun teman kita itu sangat berguna gitu. Karena kita tahu lah, kan semakin dewasa katanya kalau dulu circle-nya ada 100 orang, masuk dunia kerja tinggal 20, apalagi nanti sudah menikah tinggal berapa orang gitu. Jadi itu harus kita pelihara, interaksi dengan orang lain gitu kan. Bahkan di Alkitab juga bilang kan kita nggak baik sendiri. Betul. Dan itu sebenarnya bukan ayat cuma buat untuk pasangan ya, tapi iya kan? Tidak baik manusia hanya Seorang diri. saja. Ya, karena ya memang Tuhan menciptakan kita bergantung satu sama lain gitu. Iya. Membutuhkan orang lain. Karena kita makhluk sosial ya Kak. Betul Sosial. sekali. Ya, terima kasih sekali ya. Ini sebenarnya udah banyak banget, masih banyak banget yang pengen dibahas, tapi durasi kita sudah terlalu lama. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman, semoga kalian dapat point of view baru dari apa yang kita bahas hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih sendiri gitu ya, atau merasa sendiri, kalian nggak sendiri, kalian punya Tuhan. Dan coba cari orang-orang di sekitar yang bisa mendengarkan kalian. Dan kita juga mungkin harus
lebih bisa mendengarkan orang lain ya, supaya Betul. kita bisa jadi support system juga. Jadi terima kasih, aku Ira Gita dan teman-teman pamit undur diri, sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.